Nah, kita sekarang memasuki sistem koordinat ya. Yang pertama tentang sistem koordinat astronomik. Perhatikan ini adalah bumi. Kemudian bumi itu kalau kita lihat dari sistem bola langit ya, bumi itu ini ya, yang titik ini. Makanya digambar berdampingan, sebenarnya ini adalah bola langitnya, ini buminya diperkecil menjadi ini. Dan di sini ada lintang astronomik dan ada bujur astronomis. Ya, lintang astronomik, bujur astronomik, dan setiap kita berdiri di atas bumi, maka sebenarnya vertikalnya adalah arah garis gaya berat atau arah unting-unting di tempat atau di titik kita berdiri. Nah, perhatikan di sini, anggaplah titik permukaan bumi adalah ini, kita berdiri di sini, titik P. Sebenarnya tidak hanya earth surface atau permukaan bumi tempat kita menjejak bumi. Di situ ada juga sebenarnya berlaku di titik tersebut adalah elipsoidnya yang putus-putus ini dan geoidnya. Geoid medan garis geopotensial atau medan gaya berat bumi dengan geopotensial yang sama. Perhatikan pada titik P ini bahwa ada normal terhadap geoid, yang garis normal ini adalah yang garis solid, dan garis yang putus-putus dash ini adalah garis normal dari elipsoid yang ini. Dia berpotongan di titik yang sama, tetapi dia mengarah berbeda ya. Nah, sehingga kalau yang ini ya, yang kedua garis normal tadi membentuk sebuah sudut, yaitu deflection of vertical. Kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya deflection vertikal ya seperti ini. Jadi kalau titik P itu di sini ya, ini garis unting-unting tadi ya, garis gaya berat, dan ini garis ellipsoid normal ya, yang tegak lurus pada ellipsoid, yang tegak lurus pada geoid ya. Nah, maka dia membentuk irisan sebenarnya di sebuah bola langit, irisan ini, irisan perbedaan dari sudut theta ya, sudut deflection of vertical atau defleksi vertikal. Defleksi vertikal ini terdiri dari dua komponen, komponen utara selatan bola langit dan komponen barat timur dari bola langit. Jadi ada dua komponen ini ya, psi dan eta ya. Perhatikan seperti ini, dia membedakan dengan lintang geodetik ya. Jadi lintang geodetik ya dengan lintang astronomi itu dibedakan dengan defleksi vertikal, sudut defleksi vertikal yang terhadap tegak lurus bidang geopotensial itu memusat pada bumi yang vertikal seperti ini. Kemudian yang geodetik adalah terhadap elipsoid ya, deflect normal pada elipsoid, membentuk dua titik pusat yang berbeda, yang satu geodetik, sehingga seperti tadi bahwa lintang dan bujurnya itu perbedaan antara lintang bujur geodetik ya, dan astronomik itu tergantung pada defleksi vertikal utara selatan dan barat timur. Nah, sedangkan ada komponen selain lintang bujur, ada komponen tinggi ya. Komponen tinggi ini geoid, elipsoid ya. Tadi lintang bujur sudah ditulis. Sekarang geoid, elipsoid, dan ini permukaan bumi. Ternyata posisi dari sebuah titik di permukaan bumi atau topografi dari geoid adalah H besar, ditulis notasinya di sini, yaitu tinggi ortometrik ya. Dan yang ini ya, kemudian tinggi titik yang sama dari elipsoid adalah H kecil, yaitu tinggi geodetik ya. Nah, selisih keduanya sebenarnya disebut
adalah undulasi geoid ya dari elipsoid. Tapi paling tidak kita melihat bahwa hubungan antara elipsoid dan geoid adalah undulasi ya. Dengan undulasinya maka kita membedakan ortometrik tinggi pada dari geoid dan tinggi geodetik tinggi dari elipsoid. Nah, sehingga kalau kita tulis, kita rangkum kembali bahwa ini adalah komponen lintang tadi ya, ini lintang astronomis, ini bujur astronomis, lintang geodetik, bujur geodetik, ini adalah komponen defleksi vertikal utara selatan, ini komponen defleksi vertikal barat timur ya, dikali lintangnya sendiri posisinya ya, lintang pada lintang berapa. Kemudian H-nya adalah H besar otometrik ditambah undulasi ya. Jadi V lambda H adalah posisi, kita bisa tentukan V lambda H secara elipsoid, dan yang ini adalah yang astronomis ya. Nah, sekarang kita bisa lintang astronomi, kita bicara lintang geodetik, kita mulai merambah ke lintang geodetik, di mana kita contohkan seperti itu bahwa lintang geodetik tadi ya, V notasinya V lambda dan H ya, H ini tinggi geodetik ya, bukan otometrik ya. Nah, kalau kita lihat lintang geodetik itu bagaimana hubungannya dengan ada sistem koordinat geodetik dan sistem koordinat kartesian. Nah, yang kalau kita lihat dalam sebuah bumi, maka ini sebenarnya sebuah titik. Titik itu pada permukaan bumi, dan ini elipsoid ya, bumi didekati dengan elipsoid. Perhatikan bahwa dia pada ini mempunyai proyeksi pada elipsoid ya, titik Q ini, dan di sini mempunyai garis singgung dan ada garis normal ya, garis normalnya yang ini ya. Kemudian lintangnya adalah ini ya, dari ekuator ke normal titik Q, dan lambda adalah yang ini ya, dari Greenwich ya, ini X adalah ini adalah meridian Greenwich membentuk X. Jadi kemudian H adalah ini ya, adalah tinggi elipsoid, dari elipsoid ke terrainnya ya. Nah, jadi ada V lambda H, V lambda dan H. Nah, sedangkan kartesian sendiri adalah lambda itu dari meridian Greenwich ya. Meridian Greenwich ini kita lihat bahwa sebenarnya kalau dari titik pusat ditarik lurus ke arah perpotongan ekuator dengan Greenwich, meridian Greenwich, maka itu adalah sumbu X-nya. Sumbunya adalah 90 derajat ya, ke arah kalau dari kutub utara ke arah berlawanan jarum jam ya. Kemudian Z-nya adalah tegak lurus dari bidang XY ya. Z ini adalah ke kutub ya. Nah, jadi ada komponen V, lambda dan H, kemudian ada komponen X, Y ya, dan Z ya, X, Y dan Z. Jadi ada dua sistem koordinat kartesian dan geodetik, di mana hubungannya dengan persamaan ini. Jadi X, Y, Z adalah fungsi dari H kecil, V ya, H kecilnya tinggi elipsoid, lintang dan bujur ya. N adalah jari-jari lengkung normal. Jari-jari lengkung normal adalah jari-jari vertikal utama. Sekarang kita menggunakan istilah jari-jari lengkung normal. Jari-jari lengkung normal itu dianggap identik dengan jari-jari vertikal utama. Dan berikutnya kita akan gunakan N adalah jari-jari lengkung normal, dan M adalah jari-jari lengkung meridian. Setelah sistem koordinat geodetik, kita akan bicara nanti berikutnya, akan kita dijelaskan pada video berikutnya tentang koordinat toposentrik. Tadi ini yang bidang elipsoid, dan kita punya posisi ini dalam geodetik X, Y, Z maupun V lambda H, V lambda lintang bujur tinggi elipsoid. Nanti dari titik ini ke titik yang lain maka ada sistem koordinat toposentrik. Ada dua titik ya, ini sebagai pusatnya dalam geodetik tadi, kemudian kita toposentrik terhadap sebuah topo ya, sebuah topo sentris atau berpusat pada sebuah titik
di permukaan. Contohnya seperti ini, 2 titik ya, Q dan P. O dan P.